Hei pemirsa, kamu ingat dengan HP yang satu ini nggak? Kalau dari brandnya pasti kamu tahu, Sony Xperia. HP yang memang pangsa pasarnya lumayan ada, tapi itu udah lama sih, sejak 10 tahunan yang lalu. Nah, tepatnya pada tahun 2012, Sony merilis HP yang bisa dibilang nenek moyangnya atau generasi pertama dari smartphone yang memiliki kemampuan tahan air dan tahan debu. Atau istilah yang sering kita dengar, memiliki sertifikasi IP67 Dust and Waterproof. Untuk ketahanan airnya itu maksimal di kedalaman 1 meter dan dalam waktu 30 menit saja. Tapi ya pas zaman itu udah lumayan ya. Iklannya pun muncul di mana-mana. Dan tentunya menarik perhatian banyak orang. Aku pun juga tertarik. Tapi baru kali ini punya kesempatan sekalian buat kita review performanya di tahun 2025 sekarang. Ya, jadi inilah dia HP Sony Xperia Go. Berikut spek singkat dari HP ini. Untuk unboxingnya, kebetulan aku dapat boxnya nih, cukup besar. Mungkin kesannya kayak HP-HP murah zaman dulu, boxnya gede. Tapi kalau dilihat, enggak kok. Boxnya ini keren, printnya juga cakep, jadi nggak terkesan murahan. Oke, kalau gitu langsung aja kita unboxing guys. Ternyata cukup banyak kelengkapannya. Yang pertama ada kabel cas yang tipe micro USB. Terus juga ada kepala charger, ini kayaknya OEM sih. Dan ada earphone kabel nih. Namun yang paling lengkap itu ada kertas-kertas dan manual book yang cukup banyak. Serta ada cangkang SIM card juga nih. Tapi setelah aku cek manual booknya, nggak ada yang berwarna. Jadi terkesan biasa aja, hanya cukup banyak dan rapi. Ya, sekarang kita lihat penampakan fisik HP-nya. Wow, lumayan cakep guys. Ini yang warna kuning ya, cukup menyala. Dan bentuknya nggak nyangka itu mungil banget. Gampang digenggam dan terasa ringan, hanya 110 gram. Bodinya terbuat dari plastik tapi tetap terlihat keren. Rangkanya juga terbuat dari bahan plastik. Ini sekedar perbandingan dengan Samsung Galaxy S4 yang memang udah kecil. Ini masih lebih kecil lagi guys. Nah, jadi HP ini ditujukan untuk pengguna yang aktif, terutama di luar ruangan. Tapi ternyata desain HP ini tuh menurut aku cukup elegan. Ada kesan minimalis, trendy, dan halus. Jadi malah tidak terlihat kasar dan maskulin sama sekali. Tapi aku cuma berani cobain HP ini di pasir aja ya guys. Karena ini udah HP lama, jadi kalau kita rendam di air laut, takutnya bakal bermasalah. Tapi kalau cuma kita tanam di pasir atau nyiprat-nyiprat air sedikit aja sih, seharusnya mana-mana aja ya, tetap berfungsi normal. Oke, kita kembali ke studio dan langsung kita hidupkan saja HP-nya. Dan menyala guys, Sony Xperia dengan intro yang keren dan klasik ini. Inilah tampilan menu utama dari Sony Xperia Go. Cukup kelihatan jernih, UI-nya juga nggak kasar. Scroll-scroll kanan kiri lumayan lancar. Di menu aplikasi juga terlihat semua aplikasi-aplikasi yang nggak begitu banyak. Maklum, karena ini Android lama ya. Tapi aplikasi utama kayak Instagram, Facebook, dan TikTok Lite itu masih ada dan bisa di-download di HP ini. Jadi, HP ini sudah menggunakan OS Android 4.1.2 Jelly Bean dengan OS awalnya dari Android Gingerbread. Play Store-nya masih bisa kita akses dengan lancar, tapi untuk aplikasi-aplikasinya gimana nih? Kita lihat aja. Untuk sosial media, Facebook, kita masih bisa gunakan Facebook Lite dengan fitur yang penuh ya. Lihat postingan cukup lancar, walau agak loading. Facebook Marketplace juga aman. Untuk lihat feed video masih bisa guys. Cuman memang ada waktu tunggunya gitu. Tapi kalau udah dapet sih, lancar-lancar aja untuk lihat video. Sama halnya dengan Instagram, ringan juga menurut aku. IG Reels-nya masih bisa kita akses, ya tapi tadi, ada waktu tunggunya. Nah, tapi sayang untuk TikTok nggak bisa guys. Walau udah pakai yang versi Lite, tetap aja nggak usable untuk lihat video di TikTok. Keberatan di prosesor ini memang. Sedangkan untuk YouTube, teman-teman udah pada tahu, YouTube sekarang itu minimal di Android 8 Oreo. Jadi ya memang nggak bisa diakses sama sekali. Oke, sekarang kita masuk ke layar.
HP ini memakai layar LED backlit LCD dengan ukuran 3,5 inci, resolusi di 320 x 480 pixel, kerapatan PPI hanya di 165. Tapi kacanya ada proteksi scratch resistant ya guys, lumayan. Jadi untuk ngelihat foto atau video cukup oke sih menurut aku. Gambarnya cukup tajam, warnanya juga lumayan, karena layarnya ini juga kecil sih. Tapi ya ini memang belum HD untuk kualitasnya. Nggak usah khawatir guys, karena keunggulan Sony dan HP ini ada di sektor lainnya, yaitu audio. Ya, memang brand ini udah terkenal dari produk audionya, yaitu Sony Walkman. Udah sejak lama ya. Nah, di HP ini kualitas audionya juga keren banget guys. Karena ada fitur X-Loud yang bisa menambah kekerasan dari loudspeakernya. Lanjut ke gaming test, menggunakan chipset Novator U8500, CPU dual core 1 GHz, dan GPU Mali 400, serta RAM yang hanya 512 MB, ya nggak bisa berharap banyak. Paling hanya game-game ringan kayak Sugar Witch yang bisa dimainkan dengan lancar. Untuk game-game lain yang masih tersedia di Play Store, kayak game medium Clumsy Ninja sama Ultimate Tennis, itu untuk di-download dan dimainkan agak sulit. Jadi hanya bisa untuk game-game ringan saja. Dan untuk sektor kamera, hanya menggunakan single kamera 5 MP, ada autofocus, ada juga fitur LED flash dan panorama. Mode scene-nya ada mode portrait, sports, beach and snow, dan mode party. Hasil fotonya ya biasa-biasa aja sih. Ada juga yang bagus kalau di kondisi luar ruangan cukup cahaya. Dynamic range-nya kurang, tone warnanya cenderung warm. Tapi saturasi agak rendah, terlihat agak pucat. Dengan sedikit sentuhan color grading, bisa terlihat lebih bagus. Rekaman video bisa di 720p 30 fps, tidak ada stabilisasi, hasilnya agak jitter, tapi untuk audio cukup oke. Nah, anehnya di sini tidak tersedia kamera selfie ya. Mungkin zaman dulu selfie belum begitu booming. Oke guys, itu tadi review dari Xperia Go di tahun 2025. Kelebihannya, HP ini cocok dipakai di luar ruangan dan aman di segala situasi termasuk di air. Memang HP ini sekarang harganya cukup murah ya, hanya 250.000 dan bisa kita dapatkan di marketplace seperti Shopee. Sangat murah, tapi memang sudah tidak bisa diandalkan sebagai HP utama di tahun sekarang. Kalau untuk sekedar sebagai HP koleksi sih boleh-boleh saja menurut aku. Kalau teman-teman pengen di-review lebih lanjut, terutama untuk water test atau swimming testnya, tulis saja di kolom komen ya. Dan jangan lupa sharing pengalaman kamu pakai Xperia Go bagi yang udah pernah. Begitu kira-kira bro and sis. Tadi telepon agak gerak dikit, kayak lagi ngobrol sama orang aja gitu.